Jadi gini Pak, saya ingin sharing sebuah permasalahan tentang siswa kita. Ya yang entah dalam mata pelajaran saya sendiri atau entah di mata pelajaran yang lain. Itu tentang siswa kita yang bernama 12 Pak itu kan. Jadi selama pembelajaran daring dia itu istilahnya hampir atau bahkan tidak pernah mengikuti pelajaran pada mata pelajaran saya. Itu saya sudah mencoba menghubunginya lewat WhatsApp, itu hanya dibaca tapi tidak ada respon dari dia. Terus saya tanyakan ke kakaknya, katanya kakaknya dia kerja di Jogja, jadi tidak bisa mengawasi adiknya. Dan untuk kemarin juga saya karena saya kok istilahnya itu semacam gergeten loh. Jadi kan itu nggak jauh dari rumah saya, jadi saya langsung pulang dari kantor itu saya mampir ke rumahnya. Jadi ketika saya tanyai, dia istilahnya saya motivasi itu, dia memberikan sebuah respon. Dan responnya itu respon yang istilahnya mengiyakan atau menyanggupi untuk ikut pelajaran yang seperti biasanya. Tetapi kenyataannya ketika saya mengajar daring kembali, itu dia tidak ada respon kembali. Jadi dia hanya mengiyakan, tetapi ternyata ketika daring dia tidak ada respon lagi seperti itu. Baik, jadi tujuan Bapak ajar di sini untuk mencari solusi tentang permasalahan hal itu ya. Iya, betul. Dalam pembelajaran dia tidak aktif, kemudian sudah ada beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh Bapak, gitu kan? Iya. Oke. Nah, mungkin dari yang telah Bapak lakukan, itu Bapak mungkin bisa ceritakan kira-kira apa yang sudah dilakukan terhadap alumni ini, mengapa dia tidak aktif atau mungkin karena ada sesuatu hal yang lain, mungkin bisa diceritakan. Jadi ya berdasarkan cerita saya banyak dari teman kakaknya dan juga ya tetangga sekitar situ, karena itu memang ya masih berdekatan dengan saya rumahnya. Jadi itu anak tersebut itu sebenarnya yang pertama dia tuh tidak tinggal bersama orang tuanya. Karena entah broken atau apa saya kurang tahu, dan yang jelas ibunya karena sudah tidak ada. Terus tidak ada yang menyemangati dia untuk istilahnya itu melakukan belajar dengan baik. Dan juga lingkungannya, karena dia ternyata dulu bukan anak yang tinggal di situ dari kecil, jadi lingkungannya kurang istilahnya dia tidak dekat dengan lingkungan, jadi dengan tetangga juga tidak dekat dan sebagainya seperti itu. Iya, jadi kan berkaca dari yang sebelumnya kan dia juga siswa pindahan, jadi dia belum mempunyai teman di sini, jadi tidak ada istilahnya yang mensupport dia, baik dari teman, tetangga ataupun istilahnya itu keluarganya sendiri. Dan kakaknya juga jauh di Jogja karena dia sudah bekerja seperti itu. Oke, baik. Kalau boleh saya konfirmasi, berarti beberapa hal yang mungkin menyebabkan dari alun tadi yang seperti Bapak ceritakan itu karena masalah keluarga, yang mungkin juga karena tidak ada pendampingan dari orang tua atau dari kakaknya, sehingga itu mempengaruhi motivasi dia dalam belajar gitu ya. Sehingga tadi di depan dikatakan dia tidak aktif selama pembelajaran, walaupun sudah di WA segala macam mungkin tidak ada respon begitu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira dari apa yang terjadi pada alumni ini, langkah-langkah konkret seperti apa yang mungkin Bapak akan lakukan untuk mengatasi permasalahan dari alumni ini? Apakah sudah ada gambaran seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ke saya. Ya, kemarin sedikit gimana ya? Ya istilahnya itu mencari-cari solusi sendiri loh. Saya juga istilahnya kan kenapa ini dengan anak ini? Saya juga istilahnya itu gemes gitu istilahnya kok
sampai segitunya gitu loh anak tersebut. Soalnya kan itu juga untuk masa depannya dia sendiri. Iya. Jadi saya semalam itu berpikiran bahwasanya bagaimana kalau saya itu istilahnya nanti setelah ini itu datang ke guru BK dan juga nanti menghubungi wali kelas itu bahwasanya coba kita lakukan apa itu pendampingan tetapi tidak dilepas begitu saja. Jadi kita istilahnya itu coba kita datangi ke rumahnya, kita kasih tempo coba dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Itu kira-kira kalau kita apa itu namanya belajar, dia dikasih materi itu terus diawasi, yang mengawasi dari bapak ibu guru ataupun mungkin wali kelas atau saya sendiri, itu istilahnya itu ya wujud di samping untuk memperbaiki apa itu sikap dia, juga untuk istilahnya memberikan perhatian dari bapak ibu guru, apa itu nilai perhatian dari untuk dia itu mungkin seperti itu. Jadi entah besok kita panggil ke sekolah atau kita istilahnya pengawasannya di sekolah atau di rumah, nah nanti itu baiknya juga bagaimana kan nanti juga harus tetap saya apa itu istilahnya konsultasi kepada guru BK dan juga wali kelas seperti itu. Oke, bagus sekali itu langkah yang direncanakan oleh Bapak. Jadi kalau boleh saya konfirmasi tadi Bapak kalau dibuat langkah-langkah ya, jadi memang bagus itu untuk apa berkoordinasi dengan wali kelas, dengan BK untuk mengajak atau mengkondisikan agar anak itu si alun ini dapat melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugasnya di sekolah dan mungkin bisa juga mengerjakan di rumah dengan pendampingan bisa dari Bapak sendiri atau mungkin dari wali kelas dan BK begitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin selain dari guru BK atau wali kelas, mungkin apakah ada yang mendukung dari kira-kira yang bisa mensupport dari langkah-langkah ini selain wali kelas dan BK mungkin ada? Ya mungkin nanti setelah ini coba saya akan konfirmasi ke guru mata pelajaran yang lain. Apakah dia itu tidak mengikuti pelajaran tidak aktif itu karena di jam pelajaran saya hanya pelajaran saya atau di pelajaran yang lain. Nah, kalau misalkan di pelajaran yang lain juga seperti itu, maka alangkah lebih baiknya itu untuk bagaimana kalau ya istilahnya itu diberikan semacam apa itu gantian itu, penggantian untuk istilahnya itu mengarahkan dia, mengawasi dia. Nah, itu juga menurut kita sendiri Pak. Hanya kasihan kalau sampai dia gagal gitu. Mungkin langkah yang selanjutnya itu yang mungkin nanti coba saya koordinasikan ke guru mata pelajaran yang lain. Gimana baiknya juga gitu loh. Ya mungkin kalau mereka juga ada solusi yang lain kan mungkin ya langkah bagusnya kan nanti diambil apa solusi yang paling baik itu seperti apa. Oke, baik. Jadi nanti itu langkah yang bagus dan saya kira juga perlu support dari teman-teman yang lain juga. Nah, mungkin sebagai yang terakhir ini tentang komitmen dari apa yang akan Pak Fajar lakukan itu ya, kira-kira kalau mungkin bisa disampaikan itu seperti apa bentuk komitmennya terhadap permasalahan ini? Ya, komitmen saya sendiri ya harus istilahnya itu ya kalau sudah nanti memang jalan itu apa itu cara yang tadi itu cara yang baik, mungkin ya komitmen saya tetap akan saya coba lakukan apa itu pendampingan secara tadi 1 minggu itu saya pantau seperti apa gitu. Jika 1 minggu itu nanti ternyata dia apa itu responnya baik karena dulu ada arahan terus kita arahkan dia menjadi terarah, jadi dia timbul lagi rasa ingin belajarnya dan lain sebagainya itu semakin baik, mungkin akan ditingkatkan lagi. Coba kita masih kasih support tetapi dengan apa itu jangka yang lebih istilahnya itu agak kita apa itu renggangkan. Kalau dulu kita 1 minggu kita awasi penuh, coba kita 1 bulan awasi dengan memotivasi beberapa kali. Jadi kita jangkanya itu tidak terus kita full, tapi coba kalau kita renggangkan perhatiannya itu apakah dia masih ingin apa itu, apakah stimulannya itu kena di dia itu. Kalau kena berarti dia akan semakin bisa apa itu menyadari seperti itu. Mungkin ya itu dari saya. Di situ komitmennya ya harapan dari saya, mudah-mudahan itu nanti
bisa diwujudkan dan terlaksana. Iya. Terutama perlu juga dukungan dari kita semua Oke. sebagai guru mata pelajaran dan juga mungkin dengan wali kelas dan DK tadi. Iya. Dan nanti harapannya mudah-mudahan apa yang direncanakan tadi dapat berjalan dan dapat membantu anak tersebut untuk nanti segera aktif kembali dan Amin. mengerjakan Iya. tugas-tugasnya seperti teman-teman yang lain. Iya. Pak Hajar, tadi Anda sudah menyampaikan beberapa rencana-rencana yang bagus sekali dan tadi sudah merencanakan berkoordinasi dengan guru-guru mata pelajaran, guru BK dan juga guru wali kelas, Iya. gitu ya. Nah, kira-kira untuk aksi yang akan dilakukan ini kapan Bapak akan memulai? Mungkin secepatnya. Jadi kan hari Kamis kalau tidak salah itu kan ada pelajaran saya. Jadi mungkin saya akan segera istilahnya langsung terjun ke lapangan. Jadi saya langsung ke rumahnya saudara Alun. Jadi nanti saya langsung ke sana, coba saya istilahnya berikan motivasi tadi, itu saya jelaskan bahwasanya dalam waktu seminggu ini akan ada istilahnya bimbingan dari Bapak Ibu guru. Jadi kan kalau Kamis mulai kan mungkin besok hari Rabu kan saya bisa koordinasi ke wali kelas dan guru BK dan guru-guru yang lain. Dibutuhkan hari itu kan besok Kamisnya kan tepat sekali itu waktunya dengan saya apa itu namanya tadi jam pelajaran saya juga, jadi mungkin bisa langsung mulai. Jadi tidak istilahnya tidak kelamaan juga. Jadi dari Kamis sampai Kamis minggu depan coba akan saya pantau, saya cari perkembangannya itu seperti apa. Saya istilahnya itu coba nanti terus dianalisis itu seperti apa perkembangannya. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik, ya, bagus sekali. Jadi Bapak sudah menargetkan waktu kapan mulai dan nanti kira-kira kita tunggu perkembangannya itu bagaimana terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan harapan saya itu bisa terselesaikan masalahnya dan anak ini akan kembali aktif dan itu juga butuh support yang luar biasa nanti dari wali kelas, BK dan mata pelajarannya. Nah, mungkin ada yang lain lagi mungkin yang ingin disampaikan. Saya rasa kita tinggal tunggu apa itu namanya eksekusinya saja ya. Semoga berjalan dengan baik apa yang sudah kita rencanakan tadi, dan coba nanti kalau enggak ya hari ini langsung saya coba langsung ke guru BK apa itu dan wali kelas biar besok sudah bisa mengkoordinasi guru yang lain. Mungkin itu saja, Pak. Oke, ya, baik sekali. Dan harapannya nanti bisa terlaksana semua. Amin. Oke, baik. Ya sementara itu saja dulu. Mungkin maaf mengganggu karena ya butuh istilahnya ya butuh apa itu istilahnya ya apa itu apakah kakak saya itu salah atau tidak, makanya saya butuh istilahnya bimbingan gitu. Itu saja dulu, makasih sekali gitu. Maaf mengganggu ya, selamat dilanjutkan kembali ya. Makasih Pak. Mari.